Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Pak Wahyu. Kita melanjutkan belajar tema 1, tema A, pembelajaran 4. Untuk itu marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Bisa anak-anak buka buku kalian, buku paket kalian pada halaman 27. Pada pembelajaran sebelumnya sudah disampaikan berkaitan tentang letak wilayah Indonesia secara geografis maupun astronomis. Nah, pada pembelajaran 4 ini nanti kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama adalah letak dan kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ayo membaca, mempelajari salah satu nilai-nilai yang ada pada Pancasila, yaitu gotong royong. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang denah. Mari yang pertama kita belajar tentang letak dan kondisi geografis pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia. Silakan dibuka pada halaman 27. Sudah ya? Anak-anak, pada halaman 27 itu kita akan bersama-sama melihat wilayah Indonesia, di mana dalam wilayah Indonesia itu terdapat setidaknya 5 pulau besar. 5 pulau besar itu yaitu yang pertama Sumatera, yang kedua Jawa, yang ketiga Kalimantan, yang keempat Sulawesi, dan yang kelima adalah Pulau Papua. Di mana Pulau Papua, Pulau Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera ini memiliki letak dan kondisi geografis masing-masing. Dicontohkan dalam halaman 27 itu, yaitu Pulau Sumatera. Coba kita bersama-sama lihat Pulau Sumatera. Pada Pulau Sumatera itu ada batasan-batasannya. Untuk batas wilayah utara berbatasan dengan Laut Andaman. Wilayah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka. Ini letak geografis Pulau Sumatera. Sementara untuk kondisi geografis Pulau Sumatera, ada beberapa sungai yang ada di Pulau Sumatera. Di antaranya adalah Sungai Asahan, Sungai Musi, Sungai Siak, Sungai Kemering, Sungai Indragiri. Nah, sementara untuk gunung, ada beberapa gunung yang ada di Pulau Sumatera. Di antara adalah Gunung Bukit Barisan, Gunung Lauser, Gunung Sinabung, dan Gunung Kerinci. Ini yang dicontohkan pada halaman 27. Coba kita lihat pulau yang lain. Misalnya Pulau Jawa, di mana kita tinggal, kita berada di Pulau Jawa. Yuk kita lihat Pulau Jawa. Bagaimana dengan Pulau Jawa? Letak geografisnya, Pulau Jawa sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Ya, jadi Laut Jawa itu laut di antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Untuk wilayah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali. Nah, ini letak geografis Pulau Jawa. Sementara untuk kondisi geografisnya, ada beberapa sungai yang ada di Pulau Jawa yang populer. Di antaranya adalah Sungai Bengawan Solo, kemudian ada Sungai Progo. Di Jakarta ada Sungai Ciliwung, dan banyak sungai yang lain ada di Pulau Jawa. Nah, untuk gunung, ada beberapa gunung dan banyak gunung yang ada di Pulau Jawa.
Yang populer, yang terkenal adalah misalnya Gunung Merapi. Ini gunung yang terkenal karena termasuk salah satu gunung yang teraktif di dunia. Kemudian gunung yang paling tinggi di Pulau Jawa ada Gunung Semeru, yang dikenal dengan puncak Semerunya. Dan Gunung Merbabu, di dekat kita ada Gunung Sumbing, ada Gunung Sindoro. Ini adalah gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Untuk lebih jelasnya bisa kalian dibaca halaman 28 dan bisa kalian lengkapi pada halaman 28. Berikutnya kita pada kegiatan A yang membaca pada halaman 29, di mana dalam kegiatan A yang membaca ada satu bacaan yaitu gotong royong dan manfaatnya dalam kehidupan. Gotong royong merupakan salah satu nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Silahkan nanti kalian baca. Dalam bacaan itu ada 5 paragraf dan kalian cari, kalian tentukan gagasan pokok pada setiap paragrafnya. Anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang denah. Apa itu denah? Denah adalah gambar yang menjelaskan letak suatu tempat. Kita seringkali menjumpai denah itu misalnya di kantor-kantor, kemudian di pasar, di rumah sakit, ya. Termasuk di sekolah kita juga terdapat denah. Ini penting bagi tempat-tempat umum, termasuk di sekolah kita, karena denah itu akan menjelaskan letak suatu tempat. Kalau kita melihat denah sekolah kita, di situ akan tergambar di mana letak kelas-kelasnya, baik kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu akan tergambar pada denah sekolah. Termasuk tatkala kita mencari di mana letak kantor, di mana letak kantin, letak perpustakaan, tempat parkir dan lain sebagainya, itu bisa dilihat di denah sekolah. Nah, dalam buku yang anak-anak lihat, yang anak pegang pada halaman 31 itu nanti akan menggambarkan salah satu contoh atau contoh denah, di mana dalam pelajaran itu ada beberapa anak yang berencana untuk bersepeda bersama-sama dan kemudian nanti akan berkumpul di sebuah taman yang bernama Taman Matahari. Ya, nanti bisa dibaca dalam halaman 31. Di mana anak-anak itu ada Dinda, ada Raina, ada Mia, ada Dede. Mereka adalah siswa dari SD Indrasari yang ingin jalan-jalan bersepeda untuk menuju ke Taman Matahari yang berada di Jalan Melati. Akan tapi di antara mereka ada yang belum paham, ada yang belum jelas. Ya, di mana itu Taman Matahari? Kalau belum jelas, kemudian tiba-tiba berjalan saja, nanti bisa tersesat, ya kan? Maka agar tidak tersesat, dibutuhkan petunjuk, ya, jalan menuju ke arah Taman Matahari. Dan salah satu di antara mereka ada yang paham di mana Taman Matahari itu berada, sehingga diminta untuk membuat denah. Kenapa denah? Karena dengan denah itu, dengan gambar denah itu, inilah yang kemudian akan membantu teman-temannya yang lain untuk mencari tempat di mana itu Taman Matahari. Nah, pada halaman 32 bisa kita lihat bersama-sama gambar denahnya dan juga keterangannya. Ya. Coba kita lihat bersama-sama halaman 32. Di situ ada gambar denah lokasi Taman Matahari. Ketika kita melihat denah, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah arah mata anginnya. Bisa lihat arah mata anginnya? Nah, di situ ada arah mata angin meskipun tidak lengkap, hanya satu arah saja yaitu arah utara. Coba anak-anak sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang denah itu, dilengkapi dulu arah mata anginnya. Mana itu utara, mana itu selatan, mana itu timur, mana itu barat, ya. Juga arah tambahannya. Mana itu tenggara, barat daya, barat laut, juga timur laut.
Ya, dilengkapi dulu. Silakan dilengkapi dulu arah mata anginnya. Sehingga di situ akan lebih jelas bagaimana kita melihat arah pada gambar denah lokasi Taman Matahari. Anak-anak di situ tergambar di mana letak Taman Matahari, yaitu tepatnya di Jalan Melati. Sehingga dengan melihat denah itu, teman-teman yang ingin menuju ke Taman Matahari bisa lebih jelas arahnya. Sebagai contoh misalnya Dinda. Tatkala Dinda ingin berangkat dari rumahnya, rumah Dinda itu pada keterangan tercatat nomor 1. Maka akan tampak Dinda akan berjalan menuju ke arah barat laut. Kemudian akan mendapati perempatan, belok kiri, masuk ke Jalan Melati. Sebelah kanan jalan akan berjumpa dengan Taman Matahari, yaitu Dinda. Bagaimana dengan Raina? Rumah Raina itu tercatat dalam keterangan nomor 5. Coba kita lihat cari nomor 5. Mana nomor 5? Ternyata Raina itu alamat rumahnya berada di Jalan Nusa Indah. Sehingga tatkala Raina ingin menuju bersepeda ke arah Taman Matahari, dia berjalan ke arah tenggara, kemudian mendapati perempatan, belok kanan, kemudian masuk Jalan Melati. Di sebelah kanan jalan akan berjumpa dengan Taman Matahari. Bagaimana dengan Mia? Ya, Mia itu di nomor 9. Coba kita lihat rumahnya Mia. Rumah Mia itu kalau kita lihat pada denah itu berada di Jalan Bougainville. Sehingga tatkala Mia ingin menuju ke Taman Matahari, dia berjalan ke arah timur laut, kemudian ada pertigaan, belok kanan, ya, terus melalui Jalan Anggrek, kemudian akan bertemu dengan perempatan, Mia belok kiri. Nah, dia akan bertemu dengan Jalan Melati, sebelah kiri jalan akan berjumpa dengan Taman Matahari. Bagaimana dengan Dede? Rumah Dede pada keterangan yaitu nomor 10 di Jalan Soka. Maka Dede kalau misalnya menuju ke arah Taman Matahari, dia akan berjalan dari rumahnya ke arah timur laut. Ya, terus saja, ya, tanpa berbelok, dan Dede akan menjumpai beberapa perempatan jalan. Ya, sebenarnya ada, kalau kita lihat gambar, ada 2 perempat jalan yang akan dilewati oleh Dede ketika ingin menuju ke Jalan Melati dan menuju ke Taman Matahari. Ini ya bisa dipahami ya anak-anak ya, melihat denah. Nah, sehingga dengan melihat denah itu kita akan lebih mudah mencari tempat, mencari lokasi, ya, sebuah tempat. Anak-anak, berikutnya coba nanti kalian belajar membuat denah. Membuat denah bagaimana menuju ke Pasar Parakan. Ya, dari sekolah kita, dari SD Muhammadiyah Parakan menuju ke Pasar Parakan, Pasar Legi Parakan, ya. Nah, nanti di situ ada beberapa catatan di mana letak PKU, letak PLN, ya kan? Kemudian letak Santa Maria, SPBU, kemudian RSK Parakan, Jembatan Galeh, pertigaan Tugu BRI Galeh, ya, kemudian menuju ke Pasar Legi Parakan. Nah, silakan nanti di situ kalian belajar untuk membuat denah. Jangan lupa sebelum membuat denah tentukan arah mata anginnya. Sudah paham ya? Membuat arah mata angin, kemudian nanti buatlah denah itu. Demikian dari Pak Wahyu. Semoga berharap ini bisa dipahami. Kalau belum lagi, silakan diputar lagi video ini. Dan selamat mengerjakan. Nanti tugas evaluasinya dikerjakan dan dikumpulkan hari Jumat, ya, di lembar jawab yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.